Halo semuanya, perkenalkan, saya Daniel Awansius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan yang pertama itu bagaimana radiasi itu terbentuk. Yang kedua itu penerapan radiasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu ada bagaimana radiasi itu terbentuk. Nah, bisa kita lihat ini, radiasi di permukaan bumi berasal dari zat radioaktif yang sudah ada sejak awal terbentuk ke bumi dan tersimpan di lapisan kerak bumi. Pada zat meluruh, zat radioaktif tersebut menghasilkan energi atau radiasi berupa partikel alfa, beta, serta sinar atau gelombang gamma. Gas radon merupakan sumber alfa yang paling banyak di alam dan terbesar yang diterima manusia. Jadi di radiasi ini sudah ada sejak awal terbentuknya bumi dan tersimpan di lapisan kerak bumi. Nah, contoh radiasi yang paling besar itu adalah radiasi gas radon. Yang di sini ini zat radioaktif ini itu adalah zat yang tidak stabil di alam. Nah, sehingga akan memancarkan bisa partikel alfa, bisa partikel beta, dan juga gelombang gamma begitu. Yang kedua itu ada penerapan terapi dalam bidang kesehatan. Nah, di sini ini ada seorang pasien dan seorang suster yang sedang mengalami penerapan radioterapi di bidang kesehatan. Nah, kenapa harus harus radioterapi? Nah, radioterapi ini digunakan untuk membunuh serta menghentikan penyebaran dan pertumbuhan sel kanker. Nah, bisa kita lihat definisinya. Radioterapi adalah penanganan medis yang menggunakan radiasi untuk mengobati penyakit kanker. Penanganan medis dengan radioterapi digunakan untuk membunuh serta menghentikan penyebaran dan pertumbuhan sel kanker. Radioterapi dapat diberikan melalui paparan sinar X, menanam implan dalam tubuh, obat yang diminum, atau melalui suntikan. Nah, di selanjutnya ini ada pengobatan radioterapi untuk kanker. Sebagian besar orang yang menderita kanker akan menjalani metode pengobatan radioterapi radiasi. Sebab metode ini merupakan metode paling ampuh dalam mengobati kanker. Radioterapi radiasi dapat diberikan dengan beberapa cara antara lain. Yang pertama itu ada radioterapi eksternal. Radioterapi eksternal ini dilakukan dengan cara memancarkan sinar radiasi ke bagian tubuh yang terkena kanker, dan untuk waktunya sendiri biasanya dokter akan memaparkan sinar X selama kurang lebih 30 menit. Paparan sinar radiasi yang dipaparkan akan membunuh dan menghentikan sel kanker. Yang kedua itu ada implan radioterapi. Implan radioterapi digunakan untuk mengobati kanker yang letaknya terhalang oleh organ lain, misalnya kanker rahim, kanker serviks, mulut, atau kanker leher. Implan radioterapi dilakukan dengan menanamkan implan yang mengandung materi radioaktif. Ukuran implan yang ditanamkan berbeda-beda sesuai lokasi kankernya. Yang ketiga itu ada radioterapi
terapi radiasi sistemik. Terapi radiasi sistemik dilakukan dengan cara memasukkan cairan ke dalam tubuh. Cairan yang dimasukkan mengandung zat radioaktif. Cairan dapat diberikan melalui suntikan atau minumnya secara langsung. Cairan yang telah dimasukkan ke tubuh akan bertugas menghancurkan sel kanker dalam tubuh. Nah, pada umumnya ini, pada radiasi sistemik ini, dokter akan menggunakan metode radioterapi untuk mengatasi kanker tiroid. Nah, selain metode yang telah disebutkan di slide sebelumnya, yang ketiga itu, ternyata masih banyak metode lain dalam mengatasi kanker. Misalnya, radioterapi IGRT, radioterapi IMRT, radioterapi SRT, dan beam terapi. Metode-metode tersebut adalah metode radioterapi baru yang ditemukan para ahli untuk memerangi kanker, yang bertujuan mengurangi efek samping dan memaksimalkan efektivitas. Dan itu saja yang saya bisa bagikan tentang bagaimana radiasi itu terbentuk dan penerapan radiasi dalam bidang kesehatan.